Korban itu kan memiliki 3 makna ya. Alhamdulillah donatur ini mengamankan kepada kami itu mengalami peningkatan 20% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka ketika ini tahun kelima, di tahun ini 2024 ini kami mencoba inovasi yang lain, Mas. Inovasi yang lain, bentuknya apa? Bentuknya abon, tapi yang kita abonkan, nah ini domba ya. Nah, kalau ini sapi, yang ini domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Bersama dengan saya, Nana Munawar, kembali hadir di episode Human Talk kali ini. Dan kita masih dalam suasana kurban di tahun 2024. Maka kita akan berbincang pada kesempatan episode kali ini adalah terkait dengan bagaimana kiprahnya korbannya Solo Peduli tahun 2024. Nah, kita sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Berbagi Hewan Korban dari Solo Peduli tahun 2024, sekaligus beliau merupakan Direktur Pendayagunaan dari Yayasan Solo Peduli Mat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harsito. Waalaikumsalam, Mas Nanang. Siap. Kabar sehat, Pak Harsito? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana ini setelah kurban ini, Pak? Rempu-rempu apa semakin semangat dari kurban kemarin ini? Wah, kalau setelah kurban tetap harus semangat, Mas. Siap, alhamdulillah, siap. Ya, kita telah bersama dengan Pak Arsito, kami persilahkan terlebih dahulu. Ini barangkali Pak Arsito mau kenalan dulu kepada para pemirsa, sahabat peduli semuanya. Ya, kami persilahkan Pak Arsito untuk berkenalan terlebih dahulu. Terima kasih, Mas Nanang, untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat peduli dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Harjito. Saya sebagai Direktur Program Pendayagunaan Solo Peduli dan juga sebagai Ketua Pelaksana Program Berbagi Hewan Kurban tahun 2024. Saya asli coklat, Mas Nanang, ya, cowok Klaten, ya. Cuma untuk saat ini saya sudah kurang lebih 12 tahun ya, setelah menikah ini harus pindah kewarganegaraan ya. Sekarang tinggal di daerah Sukoharjo. Oke, siap. Dan bersama dengan Pak Arsito, nanti kita akan berbincang terkait dengan bagaimana program Kurban Solo Peduli tahun 2024 ini, ya, begitu ya. Nanti kita akan berbincang dengan beliau tahun ini Solo Peduli dapat berapa, kemudian sebarannya ada di mana saja, begitu ya Pak ya. Dan ini sekaligus kami akan melaporkan kepada sahabat peduli semuanya, para mudohi begitu ya, yang para pekurban yang menitipkan korbannya di Solo Peduli, ini sudah disalurkan kemana saja, ya begitu. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Ini kalau kita berbicara kurban Pak Arsito, sebenarnya korban sendiri itu kalau di dalam pandangan panjenengan, itu sebenarnya korban itu seperti apa Pak ini? Ya. Baik, terima kasih Mas Nanang dan juga sahabat sekalian ya. Jadi kalau dari pandangan kami, saya sendiri bahwa korban itu kan memiliki 3 makna ya. Satu adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang bertakwa ya di ibadah kurban ini, karena kurban ini adalah sunnah akad ya, pasti akan mengupayakan ya, paling tidak selama 1 tahun itu sudah persiapan ya, apakah menabung ya, ataukah bagaimana begitu ya. Nah, yang kedua adalah makna kurban ini sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan ya. Kenapa demikian ya? Karena memang ibadah kurban ini kan nominalnya tidak sedikit ya bagi sebagian orang ya. Tentu ada nominalnya ya, maka dibutuhkan sebuah pengorbanan. Kemudian yang selanjutnya adalah juga ketika sudah berkorban maka harus ikhlas. Nah, makna yang ketiga adalah korban ini sebagai bentuk kepedulian sosial. Kenapa demikian? Ya karena memang ibadah kurban itu sebagai bentuk kita ya ini untuk berbagi kepada sesama melalui hewan kurban ya yang disembelih ya. Kalau di Solo Peduli bisa wujudnya nanti abon ya, ataukah nanti bisa wujudnya ini daging secara langsung begitu.
Begitu Mas Nanang. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Dito. Tadi kita berbicara terkait dengan apa makna kurban begitu kalau dari Pak Dito ya. Ya, Kalau di Solo Peduli tahun ini trennya seperti apa Pak? ya, Tren kurbannya Solo Peduli seperti apa di tahun ini begitu? ya, baik. Jadi kalau tren kurban ya, kita berbicara masalah program Hmm. BHG dulu Mas Iya, ya. siap. Nah, jadi program berbagi hewan kurban ini sebenarnya adalah program peak season kedua. Hmm. Ya, peak season pertama apa? Nah, kalau sebagai lembaga yakat, peak season pertama itu kita di bulan suci Ramadan. Iya, iya. Nah, ini biasanya ya energi yang kita keluarkan ya, ini berlipat-lipat gitu ya. Hmm. Jadi tidak hanya ibadah kita mungkin membaca Al-Qur'an, iktikaf gitu ya. Tapi bagaimana di bulan Ramadan itu ya kita mengoptimalkan betul waktu-waktu ini kemudian untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah peak season-nya ini di berbagai hewan kurban. Nah, tentu tenaga yang dikeluarkan itu juga berlipat-lipat ya. Bisa jadi 3 kali lipat, Mas, Iya, siap. dari waktu-waktu biasa. Ya. Nah, maka ketika kita optimalkan ya, insya Allah kan usaha tidak mengkhianati hasil begitu. Dan alhamdulillah untuk kurban di tahun ini segala daya dan upaya ya dari semua tim yang ada, baik dari teman-teman fundraising ya dan juga unit-unit program di Solo Peduli, kita bahu membahu untuk melakukan ya penghimpunan donasi dengan menerima amanah ya dari donatur. Alhamdulillah untuk tahun ini kita mengalami peningkatan Mas Nana. Iya. Ya, meskipun peningkatannya itu tidak begitu signifikan, ya alhamdulillah donatur ini mengamankan kepada kami itu mengalami peningkatan 20% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan total untuk jumlah hewan kurban ya di Solo Peduli di tahun ini terkumpul 420 ekor. Ini kebetulan bukan tak pas-pasnya Mas ya. Ini karena jumlahnya segitu. Jumlahnya 420 ekor ya dibanding dengan tahun-tahun atau dibanding dengan tahun sebelumnya. Iya, siap, siap, siap. Oke, siap. 420 ekor ya, 420 ekor ya, yang diterima ya amanah dari para pengorban semuanya dari melalui Solo Peduli begitu ya. Alhamdulillah. Kalau di Solo Peduli berarti untuk tahun ini penyebarannya itu ada di mana saja Pak ini? Dari 420 ini disebarkan kemana saja begitu? Iya, Atau modelnya seperti apa untuk pelaksanaannya di Solo Peduli begitu? iya. Baik teman-teman sekalian ya. Jadi kalau pelaksanaan kurban di Solo Peduli ini kan kami bagi menjadi dua ya. Satu ini kami buat atau kita dalam bentuk pengolahan ya. Ini kita buat abon. Sama yang kedua ini konvensional ya. Jadi kalau konvensional ya kita menyembelih langsung ya di wilayah tersebut. Seumpama kemarin di Cilacap ya kita harus ke Cilacap langsung. Meskipun perjalanan di sini ke sana ya. Ini perjalanannya lumayan Mas. 4 sampai 5 jam ya. Ya. Jadi membutuhkan waktu, tenaga, pikiran begitu ya. Ini kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah, itu kalau konvensional. Nah, kalau dalam bentuk abon ini sekalian kita sampaikan untuk dalam bentuk abon itu total ya untuk sapi ini ada 47 ya. 47 yang kita abonkan. Kemudian untuk domba ini ada 143 ekor yang kita abonkan. Sisanya konvensional. Nah, kemudian untuk sebaran Mas Nanang ya. Kalau sebaran karena Solo Peduli ini sebagai lembaga amil yakat tingkat provinsi Jawa Tengah, maka kami punya tanggung jawab untuk mendistribusikan di 35 kota kabupaten. Nah, insya Allah kita semuanya hadir di sana. Ya, ada yang bentuknya itu konvensional secara langsung dan juga ada yang kami distribusikan dalam bentuk abon. Ya, 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 ya. Begitu Mas Nana? Siap, siap. Berarti rencana ada 35 kota dan kabupaten ya Pak ya berarti tadinya? Iya, Siap, 35 siap. kabupaten kota. Oke, dari 420 ekor tadi, kemudian ada inovasinya salah satunya dijadikan abon. Nah, ini ada di depan kita nih ya, Iya. monggo Pak. Barangkali ini kalau ini produk abon Solo Peduli yang apa nih Pak? Boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, monggo silakan. Ya, ini coba saya review ya Mas Nanang dan juga teman-teman. Ini kebetulan ada dua warna yang berbeda ya. Ini apa warnanya Mas Nanang? Kalau Mas Nanang melihat ini. Kuning, kuning, kuning. Oh, kuning ya. Yang satu biru. yang satu biru. Nah, untuk
Abon sendiri ini sebenarnya bentuk inovasi yang selalu dilakukan ya ini sejak tahun 2020. Jadi kurang lebih ini tahun kelima ya. Nah, awalnya memang saat itu kami di tahun 2020 itu ada pandemi. Nah, maka ketika ada pandemi ini kan kami persiapan korban. Nah, ketika persiapan korban, maka kami berpikir, nah, apakah di masa pandemi ini secara interaksi ya nanti sama seperti biasanya itu kan. Nah, akhirnya kami berpikir bagaimana kalau kita buat dalam bentuk olahan begitu ya. Nah, akhirnya saat itu kami minta petunjuk lewat Dewan Pengawas Syariah kami. Kemudian kami juga tentu melibatkan para donatur, Mas. Iya. Karena kan kami ini sebagai pelaksana amanah ya. Iya. Pelaksana amanah daripada donatur, maka kami lakukan kuesioner ya kepada para donatur. Nah, kira-kira nanti kalau kita buat dalam bentuk olahan itu kira-kira mau memilih apa begitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah para donatur saat itu memilih olahan itu abon ya. Oke. Dalam bentuk abon begitu. Nah, berikutnya kami melakukan inovasi ya tahun pertama tahun 2020 dan selama ini tahun kelima. Nah, maka ketika ini tahun kelima, di tahun ini 2024 ini kami mencoba inovasi yang lain, Mas. Oke. Inovasi yang lain bentuknya apa? Bentuknya abon, tapi yang kita abonkan nah ini domba ya. Nah, Oke. kalau ini sapi, yang ini domba. Nah, jadi kami membuat inovasi olahan ya dalam bentuk domba dan ternyata alhamdulillah ini kurang lebih ada sekitar 55% Mas. Dari total domba yang kami himpun di tahun ini itu ternyata 50% masyarakat ini sepakat kemudian untuk diolah dalam bentuk abon begitu. Oke, Masya Allah. Coba kita lihat ya, kita Ya. coba review ya untuk abon ya. Ini ada abon domba ini. Kita lihat yang di kamera ya. Nah, ini kalau ini yang domba ya Pak ya? Ya, Ini domba. domba ya. Ini abon baru di Solo Beduli ya? Ya. Oke, kalau yang pertama itu berarti hanya sapi. Ya, betul. Yang sapi yang ini ya. Ya. Oke, yang kuning ini, yang kuning ini. Yang kuning, siap. Yang kuning ini abon sapi, kalau yang biru tadi, yang biru ini adalah abon domba. Oke, siap, Masya Allah. Gimana ceritanya Pak, kalau kok kemudian domba juga diabon kan jarang-jarang nih ada domba kemudian dijadikan abon. Abonnya biasanya ya ayam, terus sapi begitu. Ini kenapa terus kemudian memilih yang domba juga diabonkan begitu Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya dari Mas Nanang. Ya, sebenarnya kenapa kok kemudian kita ini mencoba pengabunan domba ya? Karena memang ini juga masukan Mas daripada donatur. Ya, jadi setelah kemarin itu kita pengabunan ya sapi begitu kemudian donatur itu juga menanyakan, bisa enggak kemudian domba itu dibuat abon. Nah, memang tidak mudah Mas Nanang karena tidak semuanya mitra yang nanti kerjasama dengan Solo Peduli ini kemudian bisa mengabonkan begitu ya. Nah, akhirnya kami melakukan uji Mas beberapa kali ya, uji pengabonan terlebih dahulu karena memang olahan ya domba ini kan baunya agak berbeda ya, agak menyengat ya, beda dengan sapi begitu ya. Dan akhirnya kami sudah mengajukan uji beberapa kali dan kami juga minta testimoni Mas Nanang. Nah, dari karyawan ya, kemudian dari para sebagian donatur, kami minta kemudian untuk tester ya. Kira-kira bagaimana itu kan. Alhamdulillah saat itu dari donatur ya, ini kemudian kok enak begitu ya. Dan akhirnya kami memberanikan diri ya di tahun ini kemudian inovasinya kita tambah dalam bentuk abon domba. Gitu Mas Nana. Siap. Masya Allah, alhamdulillah ya ada inovasi baru dari inovasi produk baru dari Solo Bedoli adalah abon domba ya. Abonnya mereknya Jos Abon. Nah, ini ada yang pertanyaan juga ya yang menarik ya. Jos, nama Jos ini sebenarnya apa? Kemudian kenapa dinamakan Jos? Apakah ya karena gizinya memang ini memang Jos begitu ya, Jos Gandos atau seperti apa, Pak? Kenapa memilih nama Jos ini, Abon Jos, Pak? Ya, baik. Kenapa kok memilih abon Jos ya? Sebenarnya dulu ketika awal-awal itu
kita sebenarnya sempat memilih Mas ya kira-kira nama yang tepat itu apa begitu ya. Nah akhirnya saat itu dari beberapa masukan ya tim baik tim konten maupun teman-teman yang lain ini kita diskusi cukup panjang ya karena untuk menentukan nama ini kan tidak cukup hanya 1 jam 2 jam Mas ya. Iya. Jadi kita perlu diskusi beberapa kali dan akhirnya muncul ya nama JOS. JOS ini sebenarnya adalah jargon dan budaya kerja di Solo Oke. Peduli sendiri. Siap. Maka JOS ini yang pertama ya, ini adalah disiplin Mas. Oke. Nah, kenapa demikian ya? Karena mau tidak mau budaya disiplin ini harus melekat dalam diri seorang amil. Ya, kemudian jujur, ini sudah pasti harus menjadi keharusan. Karena kalau seorang amil tidak jujur, nah ini bermasalah ya. Kemudian optimis, ya harus punya rasa optimis dalam mengemban amanah dari donatur ya. Rasa optimis itu harus senantiasa ada begitu ya. Kemudian santun, santun artinya adalah kita harus santun kepada siapapun, tidak hanya santun ya kepada para muzaki Mas. Nah tapi dengan prima manfaat itu kita juga harus santun. Kemudian sportif, artinya sportif ini ya kalau memang apa yang menjadi targetan-targetan kita ya di semua divisi ini ya tidak tercapai ya kita harus sportif ya, siap dievaluasi dan juga siap untuk melakukan perbaikan dan mendapatkan masukan. Oke. Begitu Mas Nana. Siap. Selain daripada Abon ini namanya Just tadi adalah eh, jargon atau semangat Ya, kerjanya dari Solo Peduli, ini juga merupakan ini ya Pak ya, apa Just ini sudah diperhitungkan secara gizinya, ya, kemudian diharapkan dari Abon Just ini juga nantinya pasti akan menjadi salah satu sumber nutrisi baru ya, begitu untuk betul. masyarakat begitu ya. Iya. Siap. Kemudian kalau tadi kita ngobrol tentang yang di mana saja tadi disebutkan di Cilacap. Kalau yang tahun ini itu yang kemarin paling berkesan itu tahun Ya, ini di mana Pak? Korban untuk Solo Peduli ini dilaksanakan begitu. ya. Jadi kalau tahun ini kemarin dari kan kami ketika menentukan wilayah kurban ya. Mhm, Jadi menentukan wilayah kurban itu salah satunya adalah tentu kami mengambil data BPS ya, mhm. Badan Pusat Statistik ya. Ini data-data pemerintah tentu di sana ada orang yang kompeten ya. Kita melihat data-datanya seperti apa begitu ya. Nah, dari data-data itu kemudian kami juga data pembanding. Mhm. Karena kami punya relawan-relawan yang berada di daerah begitu ya. Dan akhirnya kemarin tempat yang kami pilih kalau tahun lalu itu di Wonogiri, tahun ini ya harus agak jauh Mas. Iya. Meskipun masih di Jawa Tengah ya. Ini tempatnya di Desa Bangklean, ya ini Kabupaten Blora, Jawa Tengah ya. Mhm, iya. Di sana kurang lebih ada 4 RT Mas. Jadi 4 RT, saya nggak tahu di tempatnya Mas Nana 1 RT berapa? Oh, macam-macam sih, Pak. Macam-macam ya. Iya, macam-macam. Ya, jadi rata-rata kalau tempat saya itu 1 RT ya 50 sampai 60 ya. Iya. Nah, ini kita ambil angka mungkin 50 lah ya. Jadi ada 4 RT gitu ya. Nah, 200-an kakak. Nah, di sana ternyata untuk korban ya ini hanya 1 sapi, Mas. Oke. Bayangkan Mas ketika hanya 1 sapi kemudian dibagi ke dalam 200 kakak. Iya, iya. Nah, saya nggak bisa membayangkan Mas, kira-kira nanti eh, jumlah atau daging yang dibagi itu berapa begitu ya. Iya. Nah akhirnya kami memilih tempat itu ya di tahun ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya karena memang korban ini kan juga bagian dari syariat Islam. Mhm. Nah kami alhamdulillah hadir ke sana ya meskipun saat menjelang korban itu di malam takbiran Mas. Iya. Ini kami itu di WA donatur Mas, Iya. bukan donatur ya, di WA oleh bermanfaat. Iya. Pak ini jadi enggak kita menyalurkan korban di daerah Blora begitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah saat itu kami sampaikan insya Allah jadi begitu ya. Kemudian donatur itu kemudian bukan donatur, penerima manfaat ya. Kemudian alhamdulillah Pak kalau bisa menyalurkan ke sini kami tunggu kedatangan panjenengan gitu. Iya, iya. Iya, iya. Oke, Blora kalau Blora perjalanan berarti jaraknya kalau dari kantor pusat ini berarti berapa, Pak, ini ya? Ya, kalau dari kantor Solo Peduli ya, ini kurang lebih 3 jam Mas. 3 jam ya Siap, itu siap. pun kami lewat apa namanya tol ya karena kalau lewat tidak tol ini agak lama Mas karena kan jalannya juga di daerah sana kan memang termasuk daerah-daerah yang jalannya kurang bagus ya. Iya, iya. Nah, ini ya sekitar 3 jam begitu ya dan alhamdulillah kami sampai di sana gitu. Oke, kalau gambaran tadi kan baru disampaikan terkait dengan gambaran tempatnya sana itu ada 4 RT Ya, begitu. Kalau kenapa kemudian memilih di sana selain dari
barangkali informasi geografisnya itu seperti apa, Pak? Di sana itu mayoritas apa, kemudian ada barangkali kenapa dipilih sana tadi salah satunya aksesnya Iya. susah begitu. Ada apa lagi, Pak? Ya, jadi kenapa kami memilih Blora ya? Blora ini kan termasuk wilayah kalau di Jawa Tengah ya ini sebelah agak tengah tapi sebelah timur Mas. Hmm, Jadi paling timur ya perbatasan ya dengan Jawa Timur begitu ya. Nah, kemudian yang kedua wilayah sana itu kebanyakan masih hutan belantara Mas. oke. Kemudian juga daerahnya kering begitu ya. Hmm, Nah, pekerjaan warga di sana ya kebanyakan sebagai tukang dan juga buruh serabutan begitu oke. ya. Maka masyarakat di sana itu mayoritas kerjanya keluar kota Mas, ke Oke. Jakarta ya karena ada juragan yang biasanya konstruksi itu ya diminta ke sana, kemudian ada juga di Surabaya dan juga di beberapa luar Jawa Hmm, begitu. oke, 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 oke. Begitu Mas Nanang. Oke, siap. Berikutnya, Pak. Kalau itu tadi kita berbicara sebaran wilayah, Hmm. kemudian kita sudah dapatkan perolehan begitu. Ya, sebenarnya kalau kalau bisa disimpulkan tadi Hmm. dari pembicaraan kita itu apa sih yang jadi value atau keunggulan dari program kurban yang Ya, diadakan di Solo Peduli sendiri begitu, Pak? ya, baik. Kalau keunggulan ya karena memang saat ini kan lembaga sosial juga cukup banyak ya Mas. Nah, maka tawaran ataupun informasi yang kami sampaikan kepada donatur adalah wilayah penyaluran kami ini lebih luas. Oke. Ya, karena 35 kabupaten di Jawa Tengah ini kan bukan angka yang sedikit ya, tapi cukup banyak begitu ya. Jadi kami sampaikan wilayah penyaluran kami itu lebih luas ya, kemudian jumlah penerima manfaat yang lebih banyak, Mas. Hmm, Nah, kenapa? Karena kalau korban di kampung ya Mas ya, paling kan yang dapat kan tetangga-tetangga begitu ya. iya, iya. Nah, kalau ini nilai manfaatnya lebih luas. Oke. Nah, yang ketiga adalah yang tidak kalah penting karena memang Solo Peduli ini sebagai lembaga yang diamani masyarakat. Nah, tentu kami membuat inovasi, Mas. Karena dengan adanya korban ini ternyata nilai manfaatnya itu bisa sepanjang tahun, Mas. Oke. Sepanjang tahun dalam artian apa? Donatur juga menerima. Kemudian kami ini juga punya tanggung jawab Mas ketika ada bencana-bencana ya, terutama ini di Jawa Tengah dan kemudian juga di beberapa wilayah di Indonesia, maka meskipun jiwa raga kita tidak hadir ya Mas ke sana karena kalau ke Papua kan butuh biaya Iya, Mas, iya. ke Sumatera butuh biaya gitu ya. Nah, maka abon kami hadir di sana Mas Oke. sebagai solusi untuk para penyintas dan juga menambah nilai gizi kepada para pengungsi dan korban bencana begitu. Oke, 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 oke. Siap. Masya Allah. Tadi kita sudah disampaikan oleh beliau ya, Pak Arjito ya, sumbernya di mana, penghimpunannya ada berapa, kemudian cara memetakan wilayahnya itu berdasarkan apa, begitu. Kemudian apa sebenarnya yang jadi value atau keunggulannya di program korbannya Solo Peduli begitu. Nah, sekarang kalau tadi menyinggung terkait dengan jumlah penerima manfaat begitu, Pak. Hmm. Tahun 2024 ini berarti untuk penerima manfaat dari program korban Solo Peduli itu sudah ada berapa, Pak? Ya. Jadi kalau jumlah penerima manfaat karena memang jumlah hewan kurbannya juga lebih banyak Mas Nanang mengalami kenaikan 20%. Tahun lalu penerima manfaat kami itu 75.000 sekian Mas. Oke. Nah tahun ini alhamdulillah ini mengalami kenaikan 92 lebih ya. Ini mohon maaf saya nggak bawa data detailnya Mas ya. Oke. Tapi untuk angkanya itu 92.000 itu lebih. Jadi lebih banyak ya untuk yang mendapatkan manfaat dari program berbagi hewan kurban tahun 2024. Masya Allah, siap-siap, alhamdulillah. Nah, ini merupakan sebuah anugerah juga untuk para mudhohi semuanya. Ya, kami ucapkan terima kasih ya. Barangkali nanti dari spesial ucapan dari Pak Harjito ya, Ya, selaku pelaksana Kurban tahun 2024, nanti akan ada menyampaikan ucapan terima kasih begitu kepada para mudhohi semuanya, para pekorban yang menitipkan kurbannya di Solo Peduli. Semoga ini menjadi amal jariah panjenengan semuanya ya. Insya Allah amin amin. menjangkau di daerah-daerah yang minum kurban, kemudian nanti kita bisa dialokasikan ke daerah-daerah bencana begitu ya. Tapi kita tidak berdoa semoga ada bencana enggak ya, tapi ya itu menjadi salah satu Ya. cara cara kami begitu untuk bisa menyalurkan membantu masyarakat yang terkena bencana begitu ya. Siap. Kalau di Solo Peduli berarti untuk cara cara ikutan korban di Solo Peduli itu sebenarnya seperti apa, Pak? Ada cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bergabung di program berbagi hewan korban di Solo Peduli? Ya, ini korbannya apa salah korban ini, Mas?
ya yes, ya korban ya Oh sama ya, korban begitu ya. oh ya, baik. Baik, jadi kalau terlibat ya dalam program kebaikan Solo Peduli, ini yang pertama, ini bisa melalui tim jemput dana, Mas. Oke. Kami alhamdulillah utamanya di Solo Raya, ya ini kami ada tim jemput dana. Ya insya Allah siap 24 jam. Ya. Kalau ambulan kan harus siap 24 jam ya. Tapi kalau sebagai finishing ya juga harus siap ya. Kami tidak hanya di jam kerja saja, ketika malam pun ketika ada yang meminta untuk dijemput donasi secara langsung Mas ya. Kami ini selalu hadirnya. Tapi syaratnya satu Mas, harus membawa ID card ini. Oke. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ya. Dan kemudian yang kedua adalah nanti donatur itu langsung mendapatkan notifikasi langsung Mas. Jadi Oke. jangan khawatir ketika korban atau terlibat dalam program Solo Peduli langsung mendapat notifikasi langsung. Oke. Artinya meskipun diberikan cash, nanti langsung diinput juga secara online begitu. Oke. Nah itu secara langsung. Yang kedua adalah bisa juga nanti klik di medsosnya Solo Peduli ya. Nanti ada www.solopeduli.com, nanti bisa dicek lah. Di situ menghubungi customer service, nanti juga bisa atau melalui platform-platform digital yang Solo Peduli lakukan. Nah ini ketika korban Mas. Nah kalau setelah korban, nah ini setelah korban ini kami tetap melanjutkan Mas ya. Kenapa? Karena nilai manfaatnya itu setiap agar apa ya selama 1 tahun. Nah itu melalui tabungan kurban begitu. Oke, siap. Seperti apa Pak itu skemanya Pak? Oh ya, wah ini Mas Anung tanya terus ini. Iya. Harus saya jawab. Ya, baik ketika tabungan kurban. Nah, sebenarnya tabungan kurban ini sebenarnya niatan kami itu tidak hanya meringankan ya Mas ya, karena saya kira para donatur ini kan insya Allah kan juga memiliki dana ya, atau yang berlebih. Jadi sebenarnya tabungan kurban ya, harapannya nanti karena ini sudah memasuki pasca korban ya, ini kami ada program namanya tabungan korban. Nah tabungan korban ini sebenarnya adalah keinginan kami ya, satu ya sebenarnya adalah memberdayakan para petani daerah Mas. Nah Oke. ini yang sebenarnya menjadi niatan kami. Jadi ketika pasca korban itu jangan sampai petani-petani itu hanya sibuk ya Mas, kemudian itu di menjelang korban saja. Tapi pasca korban ini harapannya para petani-petani juga tetap berdaya. Nah tentu kami melakukan proses ya pendataan-pendataan yang kemudian kami amanai untuk program pemberdayaan. Nah itu satu itu. Yang kedua adalah agar para masyarakat yang menitipkan donasinya setiap bulan itu nilai manfaatnya bisa sepanjang tahun Mas. Nah sepanjang tahun artinya setiap bulan itu ya itu bisa kemudian mendapatkan pahala. Nah ini saya sampaikan untuk nominalnya ya, karena ini penting. Nominalnya untuk domba ini 250.000 Mas Nanang Iya, iya. per bulan. Kayaknya Mas Nanang nanti sudah ikut ya Mas Nanang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sapi. Nah kalau sapi itu 325.000 itu selama 10 bulan. Oke. Begitu Mas Nanang. Oke, oke. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya para pemirsa sahabat berdiri semuanya, di tahun 2024 untuk kurbannya sudah terlewat, sudah selesai, alhamdulillah, sudah dilaporkan semuanya. Anda sudah para mudhohi sudah dapat laporan kurbannya belum? Ya, kalau belum langsung silakan menghubungi amil yang biasanya menjemput atau Betul. datang ke rumah ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Begitu. Dan di tahun depan ya, ini kami mempunyai program untuk panjenengan semuanya, para sahabat peduli semuanya yang mau ikut berkorban di Solo Peduli di tahun depan, kami menyediakan sebuah program yaitu adalah tabungan kurban ya. Tabungan kurban mulai harga 250.000 untuk setiap 1 bulan ya, selama 10 bulan. Jadi ini adalah tabungan selama 10 bulan, nanti per bulannya adalah 250.000. Dalam hal ini adalah untuk meringankan panjenengan semuanya ya. Dalam meringankan panjenengan semuanya bisa dicicil setiap bulan selama 10 bulan dan insya Allah nanti di kurban tahun 2025 begitu panjenengan sudah langsung terdaftar ya. Ini sudah punya hewan yang ditabung di Solo Bedeli untuk bisa dilaksanakan di tabungan kurban tahun 2025 ya. Mulai 250.000 untuk yang domba. Kemudian untuk yang sapi 25. 325.000 Iya. ya, 325.000. Kemudian kalau panjenengan atau para pemirsa semuanya menghendaki pengen tabungan kurban, Mas saya pengen tabungan kurban tapi yang sapi mandiri. Berapa harganya? Ada juga 2.250.000 ya. 2.250.000 ini. Nah, ini setiap bulan
Anda bisa langsung menitipkan kepada Amil Solo Peduli. Silakan nanti menghubungi ke timnya di kantor di Solo Raya ada, di Semarang dan lain sebagainya ada. Silakan menghubungi. Biasanya jenengan sama siapa begitu. Silakan langsung dikontak atau melalui juga di websitenya Solo Peduli www.solopeduli.com. Silakan nanti dicari di sana ada informasinya atau juga melalui kanal medsosnya di Solo Peduli ya. Begitu, ada di Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Atau panjenengan pengennya langsung ke kontak nomor hotline begitu ya. Di CS bisa juga di 0857 2681 8000 ya. Saya ulangi 0857 2681 8000. Silakan langsung menghubungi ke kontak senternya kami untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan tabungan kurban tahun 2025 ya. Barangkali kembali ke Pak Arsito. Ini ada ucapan begitu selaku Ketua Pelaksana tahun 2024 program berbagi hewan kurban untuk para pekurban semuanya yang telah menitipkan kurbannya di Solo Peduli, Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Bapak Ibu donatur ya, baik perseorangan, komunitas, dan juga yang lainnya. Saya selaku Ketua Panitia Berbagi Hewan Kurban Solo Peduli tahun 2024 tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para donatur sekalian yang telah mengamanahkan donasi kepada kami. Dan alhamdulillah dari amanah Bapak Ibu sekalian sudah kami distribusikan kepada penerima manfaat. Ada yang sudah kami habiskan kemarin ya, ada yang masih sisa ya, karena tidak semuanya kami distribusikan, terutama yang abon ya, ini masih kami simpan untuk 1 tahun berikutnya begitu. Dan semoga amanah yang Bapak Ibu berikan ya ini menjadi pahala ya yang banyak dan berlipat, dan semoga nanti diganti oleh Allah dengan pahala surga. Dan semoga di tahun depan ya Allah mempertemukan kita dengan berbagi hewan kurban lagi, dan panjenengan semuanya bisa terlibat dalam ibadah dan program kebaikan berbagi hewan kurban. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal ya yang kurang berkenan ya, barangkali Bapak Ibu ya, ini yang sudah berkorban kemarin, tentu untuk notifikasi sudah ya, tapi untuk laporan bagi yang belum, ini barangkali segera menghubungi ya para fundraising yang sudah diamanai dan konfirmasi kepada panjenengan semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Arsito yang telah menyampaikan untuk program berbagi hewan kurban tahun 2024 selaku Ketua Pelaksana. Telah berbagi cerita, berbagi kisah di podcast Human Talk episode kali ini ya. Dan kami tunggu untuk Bapak Ibu para sahabat berdiri semuanya dimanapun berada untuk kembali bergabung dalam program berbagi hewan kurban di tahun depan ya. Tadi ada program untuk yang Mas, kalau saya mau menunaikan kurban langsung di awal ini apa bisa? Ya bisa-bisa aja ya, begitu. Bisa-bisa aja ya, Pak, ya? Wah, sangat Ah, bisa. bisa, siap, begitu. Saya pengennya langsung sapi full begitu. Tahun Ya, ini langsung tak tunaikan di bulan ini. Ya enggak ya, apa-apa, enggak masalah. bisa. Lagi ada dapat bonus sih Mas gaji 13, enggak masalah, langsung diwujudkan di program kurbannya Solo Peduli di tahun 2025 insya Allah nanti langsung eksekusinya ya. Begitu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa semuanya dimanapun berada telah menyimak program Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Sobat Peduli hadir untuk sahabat Budi semuanya dimanapun berada. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode Human Talk yang lainnya, begitu ya. Jangan sampai lupa untuk like, comment, share, dan juga pastinya adalah subscribe agar tidak tertinggal dari video-video Human Talk yang lainnya ya. Silakan nanti ada episode pertama sampai dengan sekian ya, begitu. Nanti silakan bisa disimak semuanya ya. Saya Nana Munawar pamit undur diri. Terima kasih dan coba lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.